Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu Advent ketiga pada hari Minggu 12 Desember 2021. Tuntunan Tuhan mendatangkan sukacita. Firman Tuhan ini diambil dari Mazmur pasal 105 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap, dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya, dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya, dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umat-Nya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umat-Nya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tandanya di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Dikirimnya kegelapan, maka hari menjadi gelap, tetapi mereka memberontak terhadap firman-Nya. Diubahnya air menjadi darah dan dimatikannya ikan-ikan mereka. Katak-katak berkeriapan di negeri mereka, bahkan di kamar raja-raja mereka. Ia berfirman, maka datanglah lalat pikat dan nyamuk-nyamuk di seluruh daerah mereka. Dicurahkannya hujan es ganti hujan mereka, dan api yang menyala-nyala di negeri mereka. Dirubuhkannya pohon anggur dan pohon ara mereka, dan ditumbangkannya pohon di daerah mereka. Ia berfirman, maka datanglah belalang dan belalang pelompat, tidak terbilang banyaknya, yang memakan segala tumbuh-tumbuhan di negeri mereka, dan memakan hasil tanah mereka. Dibunuhnya semua anak sulung di negeri mereka, mula segala kegagahan mereka. Dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas, dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Orang Mesir bersuka cita ketika mereka keluar, sebab orang-orang Mesir itu ditimpa ketakutan terhadap mereka. Dibentangkannya awan menjadi tudung, dan api untuk menerangi malam. Mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai.
Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hamba-Nya. Dituntunnya umat-Nya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihan-Nya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada mereka negeri-negeri bangsa-bangsa, sehingga mereka memiliki hasil jerih payah suku-suku bangsa, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapan-Nya dan memegang segala pengajaran-Nya. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Mazmur 105 bukan hanya tentang histori atau sejarah Israel, melainkan juga tentang his story, kisahnya atau karyanya. Tuhan berkisah tentang karyanya bagi umat-Nya, yaitu tuntunannya bagi Israel di setiap episode sulit hidup mereka. Tuhan melindungi nenek moyang Israel dari pemeras dan menghukum raja-raja yang hendak mengusik dan berbuat jahat kepada mereka. Melalui pengutusan Yusuf ke Mesir yang akhirnya menjadi orang kepercayaan Firaun, Tuhan membuktikan pemeliharaannya yang menyelamatkan Yakub dan keluarganya dari bencana kelaparan dan tinggal di Mesir. Ketika Israel ditindas di Mesir, Tuhan memilih Musa dan Harun untuk memperlihatkan kuasa-Nya. Berbagai tulah diberikan untuk memperlihatkan tanda dan mujizat-Nya agar Firaun membebaskan Israel. Tuhan membebaskan dari perbudakan, memelihara dengan makanan dan minuman di padang gurun, dan memberi negeri Kanaan untuk didiami oleh Israel. Ada kegirangan ketika Israel dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan. Israel bersorak-sorai memuji Allah. Kegirangan dan sorak-sorai menunjukkan sukacita besar yang dialami Israel atas pembebasan dari Tuhan. Israel bersukacita karena apakah yang lebih berharga daripada pembebasan atau keselamatan dari Tuhan? Sukacita besar juga kita rasakan ketika kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita bukan lagi orang berdosa yang akan binasa, melainkan umat Tuhan yang diselamatkan dan memperoleh kehidupan. Anugerah keselamatan dari Tuhan ini sungguh membuat kita bersukacita, meyakinkan kita bahwa tuntunannya pun akan senantiasa hadir dalam setiap episode hidup kita. Yakinlah bahwa selalu ada His story atau karyanya bagi kita. Tuhan akan senantiasa memelihara, melindungi, dan melepaskan kita dari berbagai bahaya dan kesulitan. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita hidup dalam sukacitanya dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.